Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah presentasi untuk kelompok 3 terkait website perhitungan komposisi pupuk kompos dari sisa bahan dapur untuk tanaman rempah. Eh, untuk penilaian sudah diberikan sama Virus ya. Mohon nanti diisi. Dan jangan lupa tiap kelompok wajib menilai untuk kelayakan dari presentasi teman kalian dan kelebihan kekurangan dari yang dipresentasikan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan website perhitungan komposisi pupuk kompos dari sisa bahan dapur untuk tanaman rempah. Di sini kami berempat. Pertama, Nadia Alfadila Ahmadi. Saya Atea Azra Putri dengan NIM 101240032. Saya Muhammad Fariza Merasi dengan NIM 1052404. Saya Naswa Kansa dengan NIM 1052409. Latar belakang dari kelompok kami ini, limbah dapur rumah tangga seperti sisa sayuran, ampas kopi, kulit buah, dan sisa makanan lainnya berpotensi sebagai bahan baku kompos karena kandungan bahan organiknya yang tinggi. Namun, pemanfaatan limbah ini belum maksimal karena sering tidak optimal karena proses pengomposan yang dilakukan secara manual cenderung kurang presisi dalam hal keseimbangan unsur hara, khususnya karbon dan nitrogen, serta kelembapan bahan, keseimbangan unsur hara, kelembaban bahan, kalau faktor ini sangat mempengaruhi kualitas kompos. Tanaman rempah seperti jahe, kunyit, dan cabai membutuhkan nutrisi spesifik seperti nitrogen, kalium, dan fosfor untuk tumbuhan optimal. Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan sebuah website yang dapat membantu penggunaan untuk menghitung komposisi kompos berdasarkan bahan dapur yang tersedia. Website ini memberikan saran keseimbangan rasio C per N, kelembapan, dan tambahan bahan agar sesuai dengan kebutuhan nutrisi tanaman rempah, sekaligus mendorong pengurangan limbah organik rumah tangga. Kemudian tujuan dari kelompok kami adalah yang pertama untuk memudahkan perhitungan komposisi pupuk kompos. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi pembuatan kompos. Dan ketiga, mendukung pemanfaatan limbah dapur rumah tangga. Baik, di sini juga ada penerapan bahasa basic science, yaitu yang pertama ada stoikiometri dasar. Nah, di sini ada sistem akan menghitung kandungan karbon dan nitrogen dari semua bahan dapur yang dipilih bahan dapur. Terus di sini juga ada berupa rumus yang digunakannya, bisa dilihat. Dan yang kedua ada prinsip biokimia mikroorganisme. Nah, di sini mikroorganisme memerlukan karbon untuk energi dan nitrogen untuk pertumbuhan dan enzim. Rasio yang tidak ideal mengganggu metabolisme mikroba dan reaksi kimia terganggu. Nah, karbon itu digunakan mikroorganisme sebagai sumber energi melalui reaksi oksidasi. Misalnya respirasi seperti rumus ini. Dan nitrogen itu dibutuhkan untuk sintesis protein dan enzim. Penting untuk pertumbuhan mikroba dan reaksi dekomposisi. Nah, jika C per N terlalu tinggi, maka nitrogen kurang dan mikroba kekurangan bahan untuk buat enzim. Setelah itu dekomposisi lambat. Nah, jika per N terlalu rendah, maka nitrogen berlebih. Setelah itu terjadi deaminasi. Setelah itu amonia menguap dan bau busuk dan hilangnya nitrogen. Dan ini reaksinya. Dan yang keempat itu basis data dan algoritma. Nah, di sini terdapat database bahan dapur dengan nilai C, N, rasio C per N, dan kelembapan masing-masing. Nah, sistem menggunakan logika IF dan algoritma pencocokan untuk yaitu menentukan apakah rasio CN sudah optimal, memberikan saran otomatis untuk menambah atau mengurangi bahan atau menambahkan air jika kelembapan rendah. Kemudian ini metodenya. Yang pertama tentunya analisis masalah. Yang kedua kami studi literatur dan pengumpulan data. Kemudian perancangan algoritma program. Setelah itu
implementasi atau pengkodingan, setelah itu uji coba website. Nah, kemudian kurang lebih alur algoritmanya seperti ini. Jadi pertama, user memilih tanaman, jadi mau buat pupuk untuk tanaman apa gitu. Terus berikan rekomendasi bahan yang cocok. Jadi misal si cabai butuh kalium, berarti akan direkomendasikan bahan yang banyak mengandung kalium. Kemudian user memasukkan masa bahan yang tersedia dalam gram, terus tampilkan tabel rekap input bahan. User klik tombol hitung, kemudian sistem akan menghitung rasio CPRN dan kelembaban dari semua bahan. Tampilkan hasil. Nah, terus di sini apakah sudah ideal? Jika belum, maka sistem akan memberikan rekomendasi perbaikan komposisi. Dan jika sudah, maka akan ditampilkan komposisi sudah ideal. Nah, kemudian untuk membuat website ini, kami menggunakan beberapa platform. Pertama ada GitHub, kedua Python, terus Streamlit, dan Visual Studio Code. Ya, ini teman-teman kalau mau coba websitenya bisa langsung scan ini, terus ini ada video demonstrasinya. Ini pertama ada petunjuknya dulu. Petunjuknya, terus dikasih tahu juga target idealnya itu segini. Nah, kemudian ini ada kalkulatornya. Nah, jadi misal nih tanaman jahe, dia itu paling banyak butuh unsur K karena ini untuk mendorong pembentukan rimbang dan lain-lain. Nah, misal nih kita pilih mau uh, tanaman tomat. Nah, terus misal uh, kita punya bahan ampas teh segar 7 gram, terus cangkang telur 5 gram, misalnya. Nah, terus dikasih rekapan bahannya, beratnya segini, CPR-nya segini, terus dihitung. Nah, kebetulan ini komposisinya sudah ideal. Nah, terus gimana kalau misalnya cuma ampas kopi sama ampas teh, dimana itu dua-duanya bahan basah. Maka sistem bakal bilang, oh CPR-nya segini, kelembapannya segini. Nah, bakal ada tulisan kayak gini. Kelembapan terlalu tinggi, kurangi ini, terus direkomendasikan ini, bahan penyeimbang. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, dari website yang kami buat ini, ternyata sudah ada yang membuat juga, namun dalam bentuk aplikasi, yang nama aplikasinya Klik Kompos. Nah, apa sih yang membedakan dari Klik Kompos yang sudah ada ini? Yang pertama adalah pilihan bahan pada aplikasi kami lebih terfokus pada limbah dapur. Yang kedua, kalkulator yang kami buat itu mempertimbangkan kebutuhan utama untuk tanaman yang dipilih. Yang ketiga, website kami juga memberikan rekomendasi bahan yang paling efektif bagi tanaman. Nah, untuk menjawab dan kesimpulan dari kami untuk menjawab tujuan kami, itu yang pertama adalah menyediakan alat bantu digital yang memudahkan pengguna untuk menghitung takaran dan komposisi bahan organik dari sisa dapur yang optimal dalam pembuatan pupuk kompos untuk tanaman rempah. Yang kedua, mengidentifikasi bahan baku yang tersedia, menyesuaikan takaran, serta memberikan panduan langkah demi langkah dalam proses pembuatan kompos. Hal ini meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan hasil akhir kompos yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pemanfaatan limbah organik rumah tangga seperti sisa sayuran, daun, dan bumbu dapur yang kadaluarsa menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Hal ini tidak hanya mengurangi timbunan sampah dapur, tapi juga mendukung pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari website ini. Yang pertama, kelebihannya itu bahannya mudah dijangkau. Yang kedua, menggunakan perhitungan komposisi yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses pengomposan. Dan yang keempat, lebih terfokus pada tanaman tertentu. Nah, untuk kekurangannya, itu yang pertama, kita keterbatasan dalam mengenai variasi bahan baku.
Dan yang kedua, keterbatasan fitur monitoring sales. Oke, ini ada sumber referensinya. Ya, oke. Terima kasih. Pada teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, suara saya terdengar. Sebelum ke tanya jawab, saya mau lihat judulnya. Halo, Ya, Pak, enggak. Ini, ini judulnya, Pak. jadi waktu kemarin itu gelas kimia ya. Iya, karena waktu itu sempat bilang ke Bapak pas di Coba lihat kelas mau judulnya. ganti. Terus kata Bapak, iya, Pak. Posternya udah diganti belum? Posternya memang ini, Pak. Jadi kami ganti sebelum buat poster memang. Terus konfirmasi ke Bapak. Oke. eh Tolong dikirim yang kemarin ya, yang kamu kirim malam itu. Yang kelompok 3 kirim waktu ke WA saya itu apa? Oh, Halo? coba yang Ya. Oke, baik. Saya buka tanya jawab. Silakan raise hand. Baik, silakan Anata Pindika. Baik, perkenalkan saya Anata, NIM 1012447 dari kelompok 1. Mau tanya, kenapa kalian milih pupuk buat tanaman rempah? Ada alasan spesifik nggak kenapa kayak ini programnya dikhususkan buat tanaman rempah? jadi alasannya kan sebenarnya ini fokusnya ke rumah tangga gitu, limbah rumah tangga. Nah, dan kebanyakan kalau ada. Dan kebanyakan tanaman yang ditanam di rumah itu biasanya tanaman rempah. Dan kemudian kembali lagi, ini kan bahannya bahan dapur. Jadi kalau bahan dapur itu bisa kita manfaatkan kembali jadi kompos untuk menghidupkan bahan tanaman dapur itu. Jadi mungkin bisa lebih apa ya, lebih berguna dan ya dapat dimanfaatkan kembali gitu. Kayak gitu. Ternyata Oke, apakah terima memang kasih. ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nanti tambahkan di latar belakang ya. Iya, Pak, baik. Ada yang mau tanya? Noverlika, silakan. Kelompok berapa? Semakin banyak yang nanya, semakin nilainya gede. Ayo, Baik, saya Naverlika dari kelompok 12 izin bertanya. Jadi kalau misalnya dari rancangan yang kalian buat itu nggak ada tata cara untuk membuat pupuknya gitu kah atau gimana ya? cara buat pupuknya, metodenya belum Nah, jadi ada. sebetulnya ini tuh lebih berfokus ke perhitungan komposisinya. Cuma di websitenya kami juga apa menampilkan, menuliskan langkah-langkah sederhana dalam pembuatan pupuk. Jadi sebenarnya ngikut yang sudah pernah ada gitu. Di sini dia bilang eh, setelah dicampur semua bahan, tambahkan dekomposer. Nah, kami pun sama, sebetulnya lebih berfokus ke komposisi bahan utamanya. Nah, untuk sebenarnya kekurangannya juga adalah kami tidak menghitung komposisi tanah dan berapa persen dekomposer yang ditambahkan. Itu juga masuk di kekurangan sebenarnya. Jadi itu lebih berfokus ke perhitungan komposisi utama dari si bahan dapurnya. Ada yang lagi tuh? Cukup, Noverlika, ada pertanyaan lagi? Eh, Tanggahan? cukup, cukup Pak. Terima kasih.
Ya, ini juga masalah di judulnya sebenarnya. Karena eh, harusnya komposisi NPK ya pada pupuk kompos, bukan komposisi pupuk komposnya. Loh, kalian kan analisisnya apa karbon unsur tertentu ya, C rasio, N rasio gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kompos kan bisa kemana aja, bisa apa aja. Ada kotoran jadi kompos. Artinya kan kalian fokusnya kemana? Jadi lebih spesifik harusnya perhitungan komposisi nitrogen, fosfor atau karbon gitu ya di website dalam judulnya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, silakan menuliskan penilaiannya. Dari saya ada 5. Tadi yang pertama terkait itu ya, Anda kan lebih menghitung komposisi nitrogen gitu ya, fosfor gitu ya. Halo. Iya, Pak. Sama perbandingan CPRN-nya sama Ah, kelembapannya. jadi harusnya di latar belakang coba. Di latar belakang itu jangan tulisan juga sih ya. Harusnya disampaikan bahwa yang tadi disampaikan Antapatika, kenapa harus tanaman rempah? Harus ada di situ. Kenapa kompos? Harus ada di situ. Kalau bisa dari gambar aja, komposisi kompos itu apa sih? Ada apa aja? Ternyata karbon nitrogennya apa lebih baik, lebih banyak, lebih bagus gitu ya. Halo? Iya, iya, Pak. Baru CPRN-nya ya sinergi baru kan udah ada. Udah dari kemarin tuh. Ya, begitu. Untuk kalium fosfornya enggak ya? Jadi enggak. bagus di kiri itu adalah tanaman rempah urgensinya apa, di kanan itu adalah gambar kompos itu komposisi apa yang berpengaruh dan yang paling besar sehingga bisa mempengaruhi kualitas kompos. Gitu kan? Iya, Pak. Makanya selaras dengan yang kamu masukkan karbon nitrogennya berapa. Nah, kalau bisa ada kata-kata di bawahnya kualitas kompos yang baik itu berapa sih kandungan karbon dan nitrogennya? Atau yang kamu akan lihat komposisinya gitu. Bisa untuk perbaikan. Kamu ada referensi kualitas kompos yang baik nggak? Ada, Pak, tadi di websitenya. Cuma di bagian petunjuk. Ya di latar belakang juga perlu ditambahkan ya. Oh, di latar belakang. Ya, jadi kalau kamu mau meng-highlight sesuatu, kompos misalnya, ya kompos itu apa, dari mana, kasih urgensinya dari kenapa sumbernya itu, sama yang biasanya, yang baiknya kayak gimana gitu ya. Sama kayak pencemar kan, kalau pencemar kan kita mau tahu sumbernya dari mana, banyak ditemukan di mana, ya kan? Kadarnya berapa sih, sama dampaknya apa, sama. Kenapa kita pakai rempah, sumbernya kenapa itu, dampak kompos itu yang baik kayak gimana, kadarnya berapa, sama. Jadi latar belakang itu sumber dampak kadar itu harus, paham ya? Untuk semua, untuk perbaikan slide di latar belakang. Next, yang kedua terkait tujuan. Tujuannya apa? Ini, Pak, Harus, tujuannya. harusnya ada latar belakangnya, tambahkan lagi sedikit terkait penggunaan website ini bisa menambahkan informasi kepada masyarakat terkait kualitas campuran kompos yang digunakan, terutama untuk komponen karbon dan nitrogen. Memudahkan perhitungan. Ini tiba-tiba perhitungan kan ya. Komposisinya komposisi apa? Sebenarnya bukan memudahkan perhitungan
tapi lebih melihat ke kualitas komposnya. Ya, sebenarnya efisiensi dan akurasi nggak kerasana sih, lebih ke kualitas komposnya dengan penggunaan bahan-bahan limbah kompos yang ada kan ya. Yang tiga Iya, oke, Pak. yang tiga oke, yang kedua ganti kalimat, yang pertama kita nggak minta di apa namanya memudahkan perhitungan komposisi kompos, tapi komposisi apa untuk kualitas produk kompos itu loh. Baik, Pak. Akan kami revisi. Next. Yang ketiga terkait tadi metode sudah disampaikan ya. Jadi sebenarnya ini metode standarnya itu tuh ngapain sih? Campur-campur aja atau cuman tahu oh si limbah ini karbonnya sekian, nitrogen sekian, ini sekian atau gimana? Atau ada metode pembentukan komposnya sendiri gitu loh. Bahwa semua pencampurannya itu seperti itu. Ini kan metode apa ya, pemasukan datanya kan. Halo. Maaf, boleh diulangi tadi? Saya kan berangkat dari hasil yang Anda tunjukkan. Hasil yang Anda Iya, tunjukkan itu kan adalah dari berbagai limbah yang berbeda, komposisi rasionya beda-beda ya, karbon, nitrogen. ya. Apakah hanya dilihat dari komposisi limbah karbon nitrogen? Karena di sini metode pembuatan komposnya nggak ada. Bagaimana cara mencampurkannya? Ya orang kan cuma tahu kalau tambah ini karbon nitrogennya sekian. Tapi apakah ada metode standar pembuatan komposnya Iya. dengan limbah-limbah itu? Jadi bukan metode pemasukan datanya, tapi bagaimana metode pembuatan real komposnya. Atau tidak mengarah ke sana. Oh mengarahnya cuman ini akan jadi begini, ini jadi begitu gitu ya dengan komposisi karbon nitrogen sekian. Gimana? Kita ngarahnya lebih ke pas perhitungan komposisinya, Pak. Jadi untuk pembuatan komposnya secara spesifik itu tidak masuk di websitenya. Ada. Jadi bukan maksudnya tadi ditanyakan kan sama Novelika, metode pembuatan komposnya gimana sih? Jadi dia masukkan di website terus dia tahu oh segitu kalau saya melakukan kegiatan apa metodenya saya campurin saja atau gimana? Ada nggak metode standar real pembuatannya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Mungkin itu masuk ke kekurangan juga. Kekurangan websitenya. Ya, jadi ini kan kayak orang nyoba-nyoba aja. Ya, Oke, keempat terkait tadi kedua ya? Ketiga. Keempat terkait ini prinsip sains coba lihat. Apa hubungannya dengan yang stoikiometri tadi ya? Tuh, tadi ada CHO. Ini kan fotosintesis atau pembakaran ya? Jadi energi. ya Pak, ini lebih ke arah kenapa CPRN-nya itu harus sesuai standar yang ada. Nanti kalau Sebenarnya lebih tinggi pembentukan jadinya kompos gini. kayak gimana sih? Punya nggak reaksi pembentukan komposnya? Jadi senyawa itu harus mengandung apa kan? Ini. Jadi CN terlalu tinggi, nitrogen berkurang, mikroba kekurangan bahan untuk enzim. CN terlalu rendah. NH2 tambah H2O, ini kan reaksinya, ayo reaksi apa, ayo.
Saya tanya itu reaksi apa? Asam basa lemak? Ya, bukan. Halo? Iya Pak, sebentar. Nah, itu reaksi yang kamu dapatkan. Itu reaksi Mhm. apa? Nggak tahu. Itu asam basa lemak bukan? Hidrolisis kan? Hidrolisis amida. Itu malah bagus Pak. Halo? Apakah itu reaksi hidrolisis? Halo? Tidak terdengar. Iya Pak, sejujurnya kami juga Sepertinya nggak tahu ini reaksi apa. Reaksi deaminasi. iya, itu kan hidrolisis Na2 menjadi Na3 kah atau gimana? Jadi sifatnya basah. Saya ingin kalian perbaiki deh reaksinya, kemudian jelaskan itu reaksinya ke arah yang memang kalian untuk menentukan karbon nitrogen yang terjadi di dalam tanah, dalam kompos. Ya, Berarti lebih ke reaksi dekomposisi yang terjadi saat kompos itu. iya. Dan hubungannya sama C dan N tadi. Baik. Nah, sama matematiknya apa coba? Apa persamaan matematik yang Anda masukkan? Perhitungannya Pak sebenarnya dari sini. Cuma ini tuh emang rumus komposisi PRN-nya. Cuma kami pun nggak tahu ini dapat dari mana. Emang langsung di sumber Mana referensinya sih kita kayak kan gini. mau tahu, Cuma ditemuinya dari stoikiometri ya. gitu Pak. Ya Pak? Nah, kalau matematiknya kan ada ke websitenya ya. Ada persamaan algoritma tertentu dalam menggunakan website. Kayaknya sama semua yang menggunakan website. Nah, itu nggak ditonjolin. Biar ada matematiknya juga, bukan kimianya aja tonjolinnya. Halo? Ya Pak. Nanti tambahin ya, karena waktunya sudah mau habis. Baik, Eh, Pak, akan kami perbaiki semuanya, Pak. Mohon maaf Tapi ya, kamu Pak, belum untuk jawab tadi. kurangnya. Persamaan apa yang bisa digunakan coba? Matematiknya nggak ada. Dan kalau dari kami emang matematikanya berfokus pada yang Python-nya itu, Pak, pembuatan websitenya. Mhm. Menggunakan apa? Algoritma. Algoritma apa? Algoritma pencocokan, Pak. Nah, nanti tambahin ya di sini ya. Terus cek Baik, terus Pak. yang tipe-tipe itu penerapan basic science, bukan penerapan ya. Baik, Oke, Pak. terakhir coba demonya. Lihat demonya. Ini tambah sasarannya ya. Sasarannya ini buat petani kan. Sasarannya buat siapa sih? Masyarakat awam atau petani atau Sarannya buat masyarakat awam Pak, terutama industri? buat yang suka nanam sendiri di rumah. Ya mata pencahariannya ini aja. Oh suka nanam di rumah. Kalau nanam di sawah boleh nggak?
Nah, sebenarnya boleh Pak, tapi dari referensi apa ya dari tanaman yang pilihan kami itu kayak tanaman rempah yang biasanya ditanam bukan di petani gitu Pak. Oke, kasih tahu ya nanti sasarannya kenapa tidak ke petani tapi ke ibu-ibu yang suka menanam-nanam di rumah. Oke, Baik silakan Pak. coba lihat demonya. Saya mau lihat hasilnya bagaimana tadi. Ada yang kurang soalnya. Nah, nah, hasilnya itu apa sih orang dapat? Langsung aja hasilnya. Oh ya, referensi yang Anda dapatkan ini semua dapat dari mana? Dia punya karbon nitrogen sekian. Ada ya? Ada Pak di belakang slide-nya? Ya, database-nya. Ada Dan Pak juga data. ini harusnya limbahnya harus karakteristiknya seperti apa? Apa limbahnya? Ini kan ada kangkung, ada apa? Maksudnya dia harus pilah dulu di panduannya itu, harus dipilah. Jangan cuman oh ada limbah, ada pokoknya ada kangkungnya masukin gitu ya. Jadi eh, ini harus betul-betul limbah pure si senyawa apa sih limbah itu. Coba lihat hasilnya. Rekomendasi kalau mau terlalu tinggi, kurangi bahan basah. Semua bahan yang dipilih adalah bahan basah. Tambahkan bahan penyimbang kering, misal cangkang telur dan lain-lain. Dan dimasak. Nah itu kan ada metodenya kan. Sebenarnya ada klausul metode khusus gitu, metode-metode yang digunakan sebagai rekomendasi. Itu yang tadi ditanyakan Noverlika. Ya, jadi ditambahkan. Jadi tiba-tiba ada dimasak 12 jam kan. eh, Kalau bisa ada ini kan rekomendasi dari segi tiga kondisi, betul ya? Kondisi saat Anda campurkan seperti ini, betul kan? Iya Pak. Kemudian yang kedua eh, rekomendasi ini ideal atau tidak, gitu kan? Apa Iya, keputusan ini ideal atau layak atau tidak jadi kompos kan? Berarti iya Pak. Ini harus ada ada di eh, harus ada standar kualitas kompos tadi. Karbon nitrogennya berapa rasionya? Yang ketiga, hasil yang di sini adalah rekomendasi dalam pembuatan kan. Jadi ada tiga di sini kamu memberikan hasil hasil perhitungan komposisinya itu merekomendasikan tiga hal. Berarti yang pertama adalah kondisi yang kamu pilih. Yang kedua, keideal atau tidak idealan dari segi bahan untuk kualitas kompos. Yang ketiga adalah metodenya, rekomendasi metode kan. Iya Pak. Nah, itu dijelaskan di slide bahwa hasil yang akan didapatkan tuh begini, begini, begini. Dari kelebihan kekurangannya ini kelebihannya, kekurangannya ya pasti banyak. Misalnya referensinya kan dia komposnya, misalnya dia cuma punya bayam, dia punya ini rekomendasi iya, tapi kan harus ada acuannya. Tadi kompos ideal berapa? Karbon per nitrogen itu kan, sama busuknya tuh seperti apa sih? Kangkung busuk, bayam busuk, karakteristiknya bagaimana? Itu juga kurang. Sama yang ketiga, metodenya belum jelas. Masa dicampur-campur terus dimasak jadi kompos? Ya. Jadi perlu ada perlakuan lebih misalnya. Makanya saya tadi Novelika juga tanya, ada perlakuan standarnya nggak sih? Misalnya dipilah dulu, kemudian mungkin ada yang dikeringkan, kemudian dicampur aja terus dimasak sesuai dengan ketentuan. Idenya sebenarnya bagus, cuman perlu ada penjelasan biar audiens juga mengerti, paham mana yang kekelebihan, mana yang
jadi kekurangan dari yang Anda tawarkan. Paham ya? Paham, Pak. Pak, ada tanggapan nggak dari kelompok? Silakan. Ya, Pak, nanti yang kurang-kurangnya kami coba perbaiki lagi. Metodenya tekan. Nggak, apa yang saya sampaikan sesuai nggak yang memang kalian inginkan seperti itu. Cuman memang kekurangan dan kelebihannya belum terspesifik. Ya, dijelaskan dengan baik. Begitukah? Iya, Pak, sesuai. Oke. Jadi ini masih butuh banyak prasyarat yang lain ya untuk diperbaiki. Baik, itu saja. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan dan menemukannya. Nanti yang sudah tinggal diperbaiki demonya, presentasinya, slide-nya ya. Yang sudah nanti taruh di satu drive untuk yang perbaikan presentasi dan demonya untuk bisa sama artikelnya ya. Untuk bisa dikumpulkan semua prasyarat ujian akhir kalian. Itu saja untuk pertemuan hari